Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini di Komsel besar kita yang ke-98. Kita mengucap syukur karena Tuhanlah kita boleh menyelenggarakan acara Zoom ini sampai hari ini. Mari kita mau satukan hati kita mau memuji dan menyembah Dia, Allah yang baik dan murah hati itu. Mari kita hening sejenak di hadapannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang telah menyatukan kami, anak-anak kesayangan-Mu, untuk kami boleh bersatu hati memuji dan menyembah-Mu. Ketika kami membawa hati kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu hadir bertahta di atas puji-pujian kami. Kami rindu Tuhan mengalami hadirat-Mu malam hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami. Mari kita satukan, kita nyanyikan jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, jiwaku merindukanmu. Engkaulah sumber pengharapan kami, penolong kami, Allah kami yang hidup. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, Bapa. Engkau begitu mengasihi kami. Ketika kami datang kepadamu, ketika kami mencari-Mu dengan kesungguhan hati, kami pasti menemukan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih bahwa kami masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh merindukan Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu, Allah yang hidup. Mari kita nyatakan sekali lagi syukur kita. Tiada yang seperti
seperti Engkau, sumber pengharapan kami, penolong kami yang ajaib. Di saat dunia tidak memberikan pengharapan, Engkau sumber pengharapan bagi kami. Engkau mengerjakan perkara-perkara ajaib yang mustahil bagi dunia. Engkau lakukan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh menikmati setiap janji-janji-Mu. Tetapi Bapa, betapa sering kami melukai hati-Mu. Engkau sudah menjadi Bapa yang baik bagi kami selama-lamanya. Tidak pernah berubah kasih setia-Mu. Tetapi betapa sering kami jatuh dan jatuh lagi. Kami tidak menjadi anak di hadapan-Mu Bapa. Kami mohon ampun saat ini. Ampuni setiap kami Bapa. Kami rindu datang mendekat, karena dosa membuat kami jauh daripada-Mu. Kami tidak ingin menjadi budak dosa. Kami mau menjadi anak-anak yang merdeka, anak-anak yang bebas untuk menerima berkat-berkat-Mu. Saat ini kami mau datang dengan kerendahan hati, karena kami tahu Engkau Allah yang Maha Rahim. Engkau selalu mau mengampuni kami. Mari kita nyatakan, tak Kau lupakan diriku. Tak Kau lupakan diriku. Kau ingat ku adalah debu, tetapi Kau meninggikannya di hadapan
domba. Terima kasih Bapa, karena Engkau Bapa yang setia. Terima kasih karena Engkau selalu mau mengampuni kami. Terima kasih karena Engkau mengirim Yesus sendiri untuk menyucikan, untuk mentahirkan segala dosa-dosa kami. Kami mau datang kepadamu Bapa dengan segala kerinduan kami. Kami mau menjadi anak di hadapan-Mu. Kami sungguh-sungguh rindu menjadi kesayangan-Mu. Bawa kami masuk lebih dalam lagi untuk mengalami hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan penuh iman, karena Engkau Allah yang mengampuni kami dan rindu untuk menjawab setiap doa-doa kami. Mari kita datang dengan penuh iman. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu.
benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu adalah janji-Mu Tuhan di dalam firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu menjadi orang benar di hadapan-Mu. Kami rindu menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Sucikan kami, kuduskan kami dengan Roh-Mu. Kami rindu masuk lebih dalam lagi. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku saat ini. Mari kita nyatakan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan dengan kerinduan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang Indah wajah-Mu. dan Memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan
kami yang paling berharga, saat ini kami mau datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami mau bawa hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami tidak mau menginginkan yang lain saat ini Tuhan. Kami hanya mau berada di dalam hadirat-Mu, mutiara kami yang paling berharga. Mari kita bawa hati kita. Kita bawa segala kerinduan kita. Kita mau datang untuk mengalami kuasa-Nya, mengalami hadirat-Nya yang menyembuhkan, memulihkan dan menjamah setiap hati kita. Kita nyatakan sekali lagi, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mari angkat tangan kita. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, amin. mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus,
Rasakan lawatan-Mu, jamahan yang malam ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hidup bagi kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan mengalami lebih lagi hadirat-Mu di dalam firman-Mu malam hari ini. Firman-Mu lah yang mengubah hati kami, yang mengubah kehidupan kami, yang mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang percaya kepadamu akan mengalami janji-janji itu. Mari kita datang, kita nyatakan, ku taat perintah-Mu Tuhan, ku sabar melakukan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar Kami mau sabar melakukan setiap yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, urapi kami anak-Mu, pelayan-Mu, hamba-Mu yang tidak ada artinya ini. Pakailah kami Paulus dan Vila Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Roh-Mu. Kami memberikan diri kami. Biarlah Roh-Mu bekerja dengan sebebas-bebasnya. Engkau sendiri yang menyatakan isi hati-Mu. Engkau sendiri yang menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? Selamat malam Bapak Ibu Suster. Terima kasih untuk kehadirannya. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka dari Markus 5 ayat 21. Silakan dipersiapkan Bapak Ibu Suster. Sudah ketemu? Markus 5 ayat 21. Silakan dimatikan screen-nya Laura. Oke, mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih kami boleh duduk diam saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, merenungkannya untuk menjadi tuntunan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini, pandanglah setiap jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Singkapkanlah misteri kerajaan surga bagi kami. Segala penghalang-penghalang firman-Mu saat ini kami mau tolak dan kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Malam hari ini kita mau berbicara tentang iman. Judul perikop ini adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Artinya apa? Dalam satu perikop ini terdapat dua kisah. Kita akan melihat pelan-pelan. Setiap ayat bagi saya berbicara sesuatu kepada kita. Jadi kalau kita membaca sebuah perikop atau teks-teks kitab suci, kita harus membaca kemudian seperti seolah-olah kita memperhatikan sebatang pohon. Kita mungkin ada melihat dahannya, rantingnya, daunnya, buahnya. Jadi pelan-pelan kita lihat. Jadi kalau orang bertanya kepada saya bagaimana kita membaca atau merenungkan firman Tuhan, kita membacanya dengan perlahan-lahan dan benar-benar mengikuti setiap apa yang mau disampaikan di dalam setiap kata-kata itu. Jangan terburu-buru, pelan-pelan. Kita akan mulai. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, kepala rumah ibadat. Artinya orang ini seorang pemimpin. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Apa itu tersungkur? Sujud. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Coba kita perhatikan. Yairus ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Artinya apa? Dia menyembah dulu, baru dia memohon. Kita seringkali memohon dahulu tanpa menyembah. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam Injil Matius dikatakan
anak itu sudah mati. Tetapi dalam Injil Markus dikatakan, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Itulah iman. Hampir mati, tetapi kalau Tuhan berkenan datang untuk meletakkan tangannya, maka yang hampir mati itu akan tetap hidup. Itu iman. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Yesus pergi dengan orang yang beriman itu, yaitu Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Coba kita perhatikan kata berdesak-desakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Di tengah kisah perjalanan Yairus bersama dengan rombongan Tuhan Yesus, di situ tiba-tiba muncul seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semuanya yang ada padanya. Tidak ada hasil, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Orang ini menderita luar biasa. 12 tahun pendarahan. Sudah dihabiskan semuanya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perhatikan di sini. Dia sudah mendengar apa? Berita. Satu berita atau banyak berita. Berita-berita tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus melakukan mujizat. Iman timbul daripadanya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia, yaitu perempuan yang sakit pendarahan itu, mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saya mau bertanya, apa artinya berdesak-desakan? Tadi sebelumnya di ayat ke-24 dikatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di dekatnya. Berdesak-desakan artinya bersentuh-sentuhan. Kalau saya didekati banyak orang, berdesak-desakan artinya banyak orang bersentuh-sentuhan dengan saya, mengenai tubuh saya. Tetapi perempuan ini, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Apakah perempuan ini menyentuh tubuh Yesus? Jawabannya tidak. Tidak. Kenapa? Karena dia hanya menjamah jubahnya, belum mengenai tubuhnya. Orang banyak itu berdesak-desakan dan mengenai tubuh Yesus. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya yang sudah 12 tahun. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Artinya ada kuasa yang keluar dari dirinya. Saya mau bertanya lagi. Apakah ketika orang banyak berdesak-desakan bersentuhan dengan Yesus, ada kuasa yang keluar dari tubuhnya? Tidak ada. Orang berdesak-desakan bersentuhan, tapi tidak ada kuasa yang keluar dari Yesus.
Kapan tenaga atau kuasa itu keluar? Ketika ada orang menjamah dengan iman meskipun hanya jubah Yesus. Ketika Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Yesus tahu ada yang menjamah jubahnya. Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Pertanyaan murid-muridnya ini sama seperti pertanyaan saya tadi. Dia melihat banyak orang sedang bersentuh-sentuhan dengan Yesus. Dan kenapa sekarang Yesus mengatakan ada orang menjamah dia? Bukankah dari tadi sudah banyak orang menjamah-jamah dia? Ternyata berdesak-desakan, bersentuh-sentuhan dengan Yesus tanpa iman bukan atau tidak termasuk menjamah dia. Hanya sesuatu dilakukan dengan iman, maka ada tenaga yang keluar. Maka itu yang disebut dengan menjamah. Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus. Tadi di ayat-ayat pertama dikatakan Yairus sebelum dia memohon dengan sangat apa yang dia lakukan, tersungkur di depan di kaki Yesus. Perempuan ini yang sakit pendarahan ini sekarang tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kapan penyakitnya itu sembuh? Penyakitnya itu sembuh pada saat perempuan itu menjamah dengan iman. Sekarang Yesus meneguhkan kesembuhan ini sekali lagi. Sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga Yairus, kepala rumah ibadat itu, dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tadi di awal dikatakan anakmu hampir mati. Seandainya Yairus berhasil membawa Yesus ke rumahnya tanpa mengalami sebuah gangguan oleh perempuan yang sakit pendarahan ini, mungkin anaknya masih belum mati. Tetapi karena ada sebuah peristiwa ini mengakibatkan Tuhan izinkan ada sesuatu yang mengganggu dan kemudian anak perempuannya itu mati. Ada berita datang, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Sudahlah, anakmu toh sudah mati. Selesailah sudah, tidak usah lagi mengganggu guru. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat yaitu Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Apa yang dikatakan oleh pembawa berita itu, anakmu sudah mati. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jangan takut, percaya saja. Yairus mau mendengarkan siapa? Mau mendengarkan orang yang datang dari keluarganya, anakmu sudah mati. Sudahlah, anakmu sudah mati.
atau mau mendengarkan perkataan Yesus, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu, ini yang sering kita alami. Kadang kita lebih percaya kepada manusia. Anakmu sudah mati. Tetapi kita tidak mau percaya dengan firman Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Kalau percaya, maka kamu akan melihat mukjizat. Ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 3 orang saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, kacau, menangis dan meratap dengan suara nyaring perkabungan. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tadi Yairus mengatakan anaknya hampir mati. Datang lagi berita mengatakan anaknya mati. Anaknya sudah mati. Sudah. Tetapi apa yang Yesus katakan? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Segala penghalang-penghalang yang membuat Yairus percaya disingkirkan oleh Yesus. Semua itu diusirnya. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Tadi perempuan yang itu sakit pendarahan, sakit 12 tahun. Sekarang anak ini juga berusia 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita masuk ke dalam permenungan. Coba kita kembali ke ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Jadi yang pertama dilakukan oleh Yairus adalah tersungkur. Dia menyembah Yesus. Dia menyembah dulu, baru dia memohon dengan sangat. Berapa banyak di antara kita memohon dulu, memohon-mohon tanpa menyembah Tuhan? Oke, sekarang apa itu iman? Iman adalah percaya bahwa apa saja yang hampir mati, bahkan sudah mati, ketika Tuhan datang dan letakkan tangan atasnya, maka yang hampir mati dan sudah mati itu akan hidup kembali. Itu adalah iman. Jadi sekali lagi, apa itu iman? Iman adalah percaya bahwa apa saja yang hampir mati, bahkan sudah mati, ketika Tuhan letakkan tangan atasnya, maka yang hampir mati dan sudah mati itu akan hidup kembali. Yang kedua, apa itu iman? Iman adalah
asal ku jama jubahnya saja, tanpa perlu saya menyentuh tubuhnya, maka saya akan sembuh. Dua kisah ini berbicara tentang iman. Bapak, Ibu, Suster, saat ini mungkin kehidupan perkawinanmu sudah hampir mati. Anak-anakmu rohaninya sudah hampir mati. Suami atau istrimu rohnya sudah hampir mati atau bahkan sudah mati. Bisnismu, usahamu, keuanganmu sudah mati. Sakit penyakitmu, kata dokter, sudah tidak ada obatnya lagi. Tinggal menunggu mati. Orang datang kepada kamu mengatakan, sudahlah, semua itu sudah mati. Percayalah kepada Tuhan. Ketika kita tersungkur di hadapannya, tersungkur artinya menyembahnya. Bagaimana cara kita menyembah Tuhan? Bisa dengan pujian penyembahan. Bisa pada saat ekaristi, adorasi, apapun juga. Tersungkur di hadapannya. Menyembah dia. Berdoa di dalam roh, berbahasa roh, menyembah dia. Pujian penyembahan, menyembah dia, benar-benar menyembah dia. Sampai roh kita itu masuk ke dalam hadiratnya. Ketika kita tersungkur di hadapannya, memohon dengan sangat kepadanya. Bapak, Ibu, apakah kita sudah memohon dengan sangat? Atau kita hanya memohon asal-asalan? Memohon dengan sangat berbeda dengan memohon asal-asalan. Memohon asal-asalan, Tuhan tahu Anda tidak serius. Yairus tersungkur dan memohon dengan sangat. Percaya kepada Tuhan, dia sanggup menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Karena apa yang menurutmu mati, belum tentu mati di mata Tuhan. Apa yang dilihat oleh fisikmu, mata fisikmu sudah mati. Apa yang didengar oleh telingamu, orang mengatakan sudah mati, di alam roh belum tentu mati. Di mata Tuhan belum tentu mati. Ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut? Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Apa yang menurutmu mati? Menurut Tuhan, tertidur. Artinya apa? Dia sanggup membangunkannya. Ayat 40, tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, sujud menyembah dia, percaya 100% kepada dia. Singkirkan semua penghalang-penghalang itu. Tembok-tembok yang mengatakan bahwa sudahlah, sudah mati. Orang-orang yang mengatakan sudahlah, sudah mati. Singkirkan semuanya. Dengarkan saja apa yang dikatakan oleh Tuhan. Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Karena Yesus adalah hidup. Di dalam Injil Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati."
Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa percaya kepada Yesus, coba Bapak Ibu aminkan ini. Barang siapa percaya kepada Yesus, perkawinannya, anaknya, bisnisnya, tubuhnya, jiwanya akan hidup walaupun sudah mati. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 22 sampai 23 saya bacakan ulang. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Kita lihat apa kelebihan dari seorang Yairus ini saat datang kepada Tuhan. Mengapa iman Yairus menggerakkan Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa ini? Saya katakan luar biasa karena menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus melakukannya mungkin banyak sekali, tetapi membangkitkan orang mati itu bisa dihitung. Dan Yairus mengalami mujizat ini. Poin pertama dari ayat ini saya melihat ia datang dengan kesungguhan hati yang disertai dengan iman. Dia tersungkur di kaki Yesus dan memohon dengan sangat. Selama ini apakah kita sudah datang dengan hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan? Bagaimana datang dengan sungguh-sungguh itu? Ada banyak cara dan Tuhan melihat hati kita. Salah satunya cara di dalam KPH ini lewat 5 senjata. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukannya sebagai cara kita berlari kepada Allah? Atau kita masih asal, bolong-bolong? Ya, kalau ada waktu. Sekali lagi, Tuhan melihat kesungguhan hati kita saat kita berlari mendekat kepadanya. Dari kisah ini kita melihat baik Yairus maupun wanita yang pendarahan ini, mereka memiliki kesungguhan hati ini. Mereka datang dengan sungguh-sungguh. Banyak orang mungkin juga merasa, saya sudah doa rosario 2-3 putaran setiap hari. Aku udah novena 3 kali Salam Maria, sudah novena Santo Tadeus dan lain-lain. Coba perhatikan, semua yang Anda lakukan, apakah Anda sudah datang dengan sungguh-sungguh dan dengan iman? Kalau tidak, sia-sialah semua doa itu. Dengan iman. Tidak semua doa punya kuasa, tapi doa dengan iman. Tadi sudah disebutkan di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Seseorang yang tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana timbul iman? Bagaimana bisa berdoa dengan penuh iman kalau tidak pernah membuka kitab suci? Karena itu, mengapa harus ada pengenalan akan Tuhan lewat firman? Banyak orang fokus berdoa, memohon, tetapi tidak mengenal firman, sehingga mereka datang kepada Allah tanpa iman. Yairus dan wanita itu datang dengan iman, karena mereka sudah mendengar tentang Yesus. Mereka sudah mengenal siapa itu Yesus. Dan dia tahu Yesus bukan sekedar tukang kayu. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah Mesias, dia punya kuasa. Mereka sudah mendengar tentang Yesus.
Yang kedua, ada kerendahan hati. Dia tersungkur di depan kakinya dan memohon belas kasihan dari Tuhan untuk anaknya. Yairus bukan rakyat biasa di sana. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia seorang pemimpin rumah ibadat. Posisinya orang penting di dalam kumpulan orang Yahudi. Dan sebagai seorang pemimpin, sekarang dia harus datang tersungkur berlutut di hadapan seorang tukang kayu dari Nazaret. Artinya, dia menanggalkan segala ego, harga diri, jabatannya di hadapan Tuhan Yesus. Dan rakyat-rakyat di sekitarnya pasti mengenal dia. Dia tidak lagi memikirkan untuk jaga image-nya sebagai seorang pemimpin. Yairus datang dengan rendah hati. Kita sering tidak sadar siapa diri kita di hadapannya. Ini yang sering menjadi penghalang doa kita. Karena kerendahan hati itu bukan sifat alami kita. Sangat tidak mudah manusia memilikinya tanpa sebuah rahmat Tuhan dan perjuangan untuk mencapainya. Apalagi kita, Anda yang sudah terlahir dengan fasilitas, kuasa, jabatan. Karena itu, mengapa di dalam 5 senjata ini ada puasa? Puasa itu sebagai tanda pertobatan, tanda untuk merendahkan diri di hadapannya. Ketika kita berpuasa, kita datang tersungkur merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa kita hanyalah debu, kita hanyalah hamba seperti lagu tadi. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, "Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan kadang mengizinkan pencobaan untuk memproses sebuah kerendahan hati. Ada hati yang lembut mau dibentuk dan lulus. Ada hati yang keras menunjukkan perlawanan, bahkan mengancam Tuhan. Seperti saya mengalami. Ketika diproses, apa yang kita doakan tidak dijawab Tuhan. Kita mulai menantang Tuhan, mulai mengancam Tuhan. Tuhan, kalau nggak bisa jawab doaku, aku pindah agama nih. Aku cari Tuhan yang lain. Jawab nggak sekarang? Saat doanya tidak dijawab instan, mulai marah, mulai kecewa. Dalam pelayanan ini saya juga diizinkan bertemu dengan banyak jenis karakter manusia. Ada yang diproses Tuhan dan menjadi bejana yang indah, seperti karya lukisan yang indah di tangan Tuhan. Tetapi ada yang tertunda lukisannya karena ada yang sombong dan tidak adanya kerendahan hati ini. Dari kisah Yairus ini kita bisa melihat saat Yairus datang kepada Tuhan, dia sudah sujud menyembah, berserah, sudah percaya. Dia sudah sungguh-sungguh datang dengan iman. Tetapi coba kita lihat, apakah seketika itu juga anaknya sembuh? Kita melihat kisah perjalanan Yairus berjalan bersama Yesus menuju rumahnya untuk menyelamatkan putrinya. Jalannya tidak mulus menuju mujizat Tuhan. Yairus sudah berjalan bersama Tuhan. Seperti kita misalnya, sudah melakukan 5 senjata, sudah datang dengan sungguh-sungguh dengan iman, sudah berjalan bersama Yesus. Di tengah jalan ada penundaan. Ketemu seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Mungkin bagi Yairus saat itu, aduh kenapa kamu datang mengganggu perjalanan ini? Anakku ini udah hampir mati loh. Kamu kan udah 12 tahun pendarahan, nunggu sehari lagi kek setelah Yesus sembuhkan anakku. Tetapi tidak dikatakan ada respon negatif dari Yairus dengan penundaan itu.
Kadang dalam penantian kita akan janji Tuhan, berapa sering kita fokus kepada jawaban doa kita. Kita nggak mau bersabar ketika Tuhan izinkan penundaan. Kita nggak mau diam dan mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam penundaan itu. Disitulah banyak orang gagal menerima janji Tuhan. Banyak orang bersungut-sungut dalam penantian, bahkan ada yang lari dari Tuhan. Di proses inilah Tuhan membedakan seseorang yang datang dengan iman atau mau berbisnis dengan Tuhan. Apa itu berbisnis dengan Tuhan? Saya udah lakukan RPH loh, lebih dari si A. Kok yang dijawab malah doa si A dulu? Kok si A yang dapat mujizat dulu? Yairus mungkin bisa juga berkata seperti itu. Tuhan, aku dulu dong, kan aku datang duluan. Istilah bisnisnya, kan aku udah DP duluan. Kok perempuan itu yang disembuhkan dulu? Anakku udah hampir mati. Bayangkan bagaimana hati Yairus saat itu. Saya juga banyak menghadapi orang-orang seperti ini. Hati yang marah, komplain, bersungut-sungut terus sama Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu berhutang sama dia kalau dia sudah melakukan 5 senjata dan Tuhan belum menjawab doanya. Orang seperti ini maunya instan. Dia hanya butuh Tuhan karena butuh solusi, butuh berkat. Dia mencari Tuhan bukan dengan kerendahan hati. Bukan seperti Yairus. Dia tidak tahu betapa lemahnya dia tanpa Tuhan. Dia tidak datang dengan hati yang percaya. Dia hanya coba-coba investasi dengan Tuhan. Lihat berapa laba yang dia dapatkan jika dia sudah invest. Saat dia melihat tidak ada tanda-tanda menguntungkan, dia mulai marah, kecewa, tidak sabar, dan lari dari Tuhan. Orang-orang seperti ini akan makin lama mendapatkan janji Tuhan. Sampai dia mengerti tentang arti kerendahan hati. Inilah mengapa kita mohon doa dari ibu kita, Bunda Maria. Dialah teladan iman kita, teladan seorang hamba yang rendah hati. Sampai mulut Anda dan saya bisa mengeluarkan kalimat seperti Bunda Maria dengan tulus dan ikhlas dan menyadari aku ini hanya seorang hamba di hadapan Tuhan. Di Lukas 1 ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tidak ada komplain. Penundaan Tuhan izinkan untuk melihat iman kita dan iman Yairus di sini. Di dalam proses penantian ini, Yairus tetap masih di sana menanti. Dia tidak lari mencari pertolongan lain. Dia tetap setia berjalan bersama Yesus, menantikan waktunya dia. Kita lihat lagi apalagi tantangan yang dihadapi Yairus dalam perjalanan ini. Di Markus 5 ayat 35 sampai 36, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja. Anakmu sudah mati." Ini adalah berita buruk yang datang. Yairus saat mendengar perempuan pendarahan itu sembuh, saat dia melihat mujizat yang terjadi kepada wanita yang pendarahan itu, di saat yang bersamaan itu juga dia mendengar berita buruk tentang anaknya. Anaknya sudah mati sebelum Yesus sampai.
Bagaimana respon seorang Yairus? Apakah dia meraung-raung, panik, kecewa, dan marah karena wanita ini menunda perjalanan dan anaknya jadi mati? Yairus tidak putus asa dan dia fokus pada perkataan firman Tuhan. Dia taat pada firman Tuhan saat itu. Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Dia tidak fokus kepada berita buruk yang datang. Ini poin penting buat kita yang berjalan di dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Berjalan bersama Tuhan tidak menjamin tidak ada berita buruk di dalam kehidupan kita. Tetapi selama Anda dan saya berjalan terus di dalam kesetiaan bersamanya, tidak ada kabar buruk yang mendatangkan kecelakaan. Itu pasti. Semua kabar buruk yang Tuhan izinkan hanya untuk memurnikan iman kita dan membawa kita naik level, menyaksikan pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Dia lakukan di dalam hidup kita dan memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Apa berita buruk Anda saat ini? Suami yang sedang punya will di luar? Vonis dokter tentang sakit penyakit Anda? Rekening saldo yang sudah hampir nol? Hutang yang harus segera dibayar? Rumah yang harus disita bank? Anak yang sedang jatuh ke dalam pergaulan buruk? Apapun itu, dengarkan perkataan Tuhan untukmu hari ini. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Kisah Yairus ini sangat meneguhkan kita. Apa yang lebih buruk dari berita kematian? Kematian bagi dunia adalah finish. Sakit masih ada harapan, tetapi kalau mendengar berita kematian itu sudah titik, bukan lagi koma. Tetapi karena dia percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, Yairus bisa melihat mujizat dari Tuhan. Yang tidak mungkin bagi dunia menjadi mungkin bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal di dalam pekerjaannya, asal Anda dan saya percaya. Yairus percaya kepada perkataannya. Tuhan Yesus hanya minta syarat yang sangat mudah untuk Yairus dan kita semua yang ada di sini. Jangan takut, percaya saja. Poin penting satu lagi dari seorang Yairus. Hati Yairus ini ada kasih. Ada hati seorang bapa, yaitu hati yang penuh kasih. Ada kasih seorang papa yang besar kepada putrinya. Kasih yang mengatasi segala tantangan dan badai yang datang. Doa tanpa kasih tidak ada kuasanya. Karena itu mengapa ketika orang tua berdoa untuk anak-anaknya, ketika seorang istri berdoa untuk suaminya, ketika dia mengasihi, doa itu punya kuasa. Karena itu, hati kita harus ada kasih saat mendoakan setiap orang yang ingin kita doakan jika kita ingin melihat kuasa. Begitu juga ketika kita mendoakan domba-domba yang Tuhan kirimkan kepada kita. Hati kita harus ada kasih di dalamnya. Anda mungkin ada yang berdoa siang dan malam untuk pertobatan anak atau suami Anda. Tetapi coba periksa hati Anda. Apakah ada kasih di dalamnya? Apakah Anda sudah sungguh-sungguh mengasihi orang yang sedang Anda doakan?
Atau masih ada kekesalan, kemarahan, kepahitan, luka-luka yang masih Anda simpan karena orang itu? Saya sering melihat seorang istri yang datang konseling karena suaminya punya selingkuhan di luar. Saya melihat selama sang istri tidak melepaskan pengampunan, masih menggenggam kepahitan, dia mau melakukan RPH berkali-kali untuk pertobatan suaminya, tidak akan terjadi pertobatan itu. Istri ini tidak sadar, dia menghalangi pertobatan suaminya karena hatinya belum beres. Tidak ada kasih di dalamnya. Atau orang tua yang mendoakan anaknya supaya bertobat, tetapi hatinya masih jengkel, kesal, kecewa dengan anak itu. Doanya terhalang, Bapak Ibu. Karena tidak ada hati Bapa di sana. Tidak ada kasih seorang Bapa di sana. Mungkin ada yang tidak setuju dan merasa sudah mengasihi. Namanya anak kok, masa nggak ada kasih di hati saya? Tetapi mungkin Anda tidak menyadari, kasih Anda sudah tawar. Kasih Anda sudah tidak ada powernya. Kasih Anda sudah kasih yang tidak peduli. Anda berdoa, tetapi kasih Anda sudah tawar. Mari kita lihat apa itu kasih menurut firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih ini ada dalam diri seorang Yairus. Karena itu Tuhan melakukan perkara ajaib baginya. Seorang anak yang sudah mati hidup kembali karena ada hati seorang papa yang mengasihi anaknya. Kasih itu adalah hati Bapa sendiri. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Doa yang disertai dengan iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar kuasanya adalah kasih. Tanpa kasih, ternyata iman itu tidak ada artinya. Iman adalah ungkapan kasih itu sendiri kepada Allah dan sesama. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-9. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ada 6 poin yang kita bisa belajar dari seorang Yairus. 1. Kesungguhan hati datang dengan iman. 2. Kerendahan hati seorang hamba. 3. Kesabaran dalam sebuah penantian. 4. Kesetiaan terus berjalan bersamanya. 5. Fokus kepada perkataan Tuhan. Yang 6. Hati yang penuh kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk
ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tersungkur di hadapannya, di bawah kakinya. Kita mau nyatakan kerinduan kita. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau
Engkau yang sedang takut saya akan masa depanmu. Tuhan berbicara kepadamu malam ini. Jangan takut anak-anak, percaya saja. Jangan takut, percaya Terima saja. kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Uriana marasikarana maralalalala. Saat ini kita mau letakkan segala sesuatu, semua persoalan kita di depan kaki Tuhan. Kita mau percaya kepadanya. Apapun yang hampir mati, bahkan sudah mati, letakkan di bawah kaki Tuhan. Letakkan semuanya. Anak-anakmu yang rohaninya sudah mati, letakkan di bawah kaki Tuhan. Bayangkan Anda meletakkan di bawah kaki Tuhan. Ini anak-anakku Tuhan. Ini anak-anakku Tuhan. Aku letakkan di bawah kakimu. Suami, istri yang rohnya sudah mati, pergi menjauh dari Tuhan, letakkan di depan kaki Tuhan. Persoalan apalagi yang kau hadapi saat ini, sakit, penyakit, letakkan di depan kaki Tuhan. Letakkan, percaya. Bisnis, usahamu, hutang, segala persoalanmu, letakkan semuanya di depan kaki Tuhan. Tuhan Yesus, kami letakkan semuanya ini di depan kaki-Mu Tuhan. Kami letakkan semuanya Tuhan, tidak ada lagi yang kami pegang, tidak ada lagi beban yang kami tanggung, kami letakkan semuanya. Kami percaya dengan iman saat ini Tuhan. Biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, menjamah anak-anak kami. Letakkan tangan-Mu atas anak-anak kami, atas suami kami, istri kami, persoalan-persoalan kami, sakit penyakit kami. Letakkanlah tangan-Mu, maka semuanya itu akan hidup kembali. Amin. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup.
setiap orang yang percaya kepadamu akan melihat hidup. Setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan, apapun juga yang sudah mati akan hidup kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk malam yang indah ini Tuhan, kami percaya semua yang tertulis di dalam Alkitab. Kami percaya akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Saat ini Tuhan, pandanglah anak-anak-Mu. Kami semua yang percaya kepadamu. Kami yang sudah meletakkan semua persoalan hidup kami di depan kaki-Mu. Dan kami semua yang percaya Engkau telah menjamah semuanya yang kami letakkan di depan kaki-Mu, Tuhan. Kami percaya dan kami akan melihat mukjizat terjadi di dalam hidup kami. Kami akan melihat anak-anak kami dibangkitkan kembali. Tubuh kami yang hampir mati dihidupkan kembali. Bisnis kami dihidupkan kembali. Hutang-hutang kami akan dilunaskan semuanya, menjadi hidup kembali bisnis kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Mulai malam ini Tuhan, kami tidak mau takut lagi. Kami mau taat kepada firman-Mu. Karena Engkau berkata jangan takut. Kami tidak mau takut lagi. Kami hanya mau percaya kepada janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mungkin ada satu dua mau sharing, kita foto dulu ya. Ayo bergabung, di sini ada Kak Thomas, Lina, dan Alvin. Oh, gitu ya. Siapa yang foto? Saya, Astrid. Astrid, ya silakan. Yuk, oke. Sudah siap semua ya. Nanti saya akan cepat fotonya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kalau mau sharing.